Hai, selamat datang di episode kedua Menghayal Merakit PC dengan budget 3 juta sampai 3.500.000 guys. Jadi fokus utama saya itu saya pengen buat rakit PC gaming dengan budget 3 juta sampai 3.500.000. Jadi soket yang pertama itu saya pakai soketnya AMD, prosesor AMD, soketnya AM4, motherboardnya jadi AM4, jadi udah nggak bakal pakai Intel. Jadi karena komputer gaming, jadi saya akan fokusin di prosesor sama di VGA guys. Karena namanya komputer gaming kan, pasti fokusnya di prosesor sama di VGA, terutama di VGA guys. Oke, jadi yang pertama itu saya akan coba cari hard disk dulu. Dengan budget 3.500.000. Oke. Bisa sih, bisa banget. Tapi tanpa perlu RGB atau segala macam, karena buat saya tuh estetika tuh nggak ada gunanya sih. Buat saya pribadi ya. Buat saya performa tuh lebih penting daripada apapun. Di sini saya bakal pakai yang 320 GB aja kali ya. Kalau cukup, karena di sini budgetnya 3 juta sampai 3.500.000. Jadi saya coba cari yang murah dulu harddisknya. Kalau cukup saya bakal pakai yang 500 GB. 320 GB paling murah 100.000 di sini di rakit PC. Jadi SATA 3 lah, jangan SATA 2 lah. Kalau SATA 2 tuh bukannya lebih lemot ya? Oh nggak ada ya SATA 2, emang adanya SATA 2 ya? Oke, SATA 3 buat laptop mungkin, saya nggak tahu juga, nggak tahu perbedaannya, ntar coba saya cari. Oke, cuma beda 25.000, WDC sama Seagate kayaknya boleh lah. SSD kita akan pakai yang murah aja guys. Gue ada beberapa orang yang pakai Adata sih, yang recommended Adata sih. SSD murah kayak videonya di Sekilas IT tuh dia sering banget promoin Adata SSD sih. Karena Adata SSD juga cepet sama murah juga. Oke lah, kita pakai Adata SSD karena budgetnya 3,5 juta. Baru keluar duit 346.000, berarti masih sisa 3,3.154.000 duit tanpa kalkulator cin. Habis itu motherboard dulu lah ya, motherboard dulu. Untuk motherboard itu yang saya saranin itu 4 brand ini ya guys ya, Asus, ASRock, Gigabyte sama MSI sih. Menurut saya kayak Galak, Maxsun gini kayaknya gak worth it deh. Kayak garansinya susah atau gimana gitu. Biostar, gak tahu deh kalau Biostar. Saya terakhir nonton dulu Biostar tuh yang promoin Biostar itu, yang pakai Biostar itu kios komputer dulu, rakit PC-nya pakai Biostar sih. Tapi ya dia jauh lebih ngerti daripada saya sih. Tapi secara apa ya, kaum awam gitu kan yang cuma ngerti beli motherboard gitu doang kan, taunya kan cuma Asus, MSI, ASRock sama Gigabyte sih. Pokoknya saya patokannya itu aja 4. Tapi di sini budgetnya tinggal 3,1-an lah. Berarti motherboardnya itu kita harus cari bisa berapa ya. Prosesornya sama VGA-nya belum. RAM juga. Kalau RAM namanya komputer gaming semini-mininya 8 GB sih. 8 GB dual channel, jangan single channel. Kalau single channel bakal kerasa banget, beda banget FPS-nya guys. Kalian coba cari di YouTube single RAM versus dual RAM sih. Itu udah pasti FPS-nya berbeda jauh banget, bisa beda 30-40 FPS-nya. Jadi selalu pakai dual channel guys. Jangan pakai single channel gitu. Kalau udah quad channel tuh itu udah pasti harganya ratusan juta sih. Itu udah pasti sih. Kita lihat dulu ini di skill DDR4 kayak gimana bentukannya. Apaan dah? Kita lihat dulu guys. Oh ini yang kayak kemarin ya, G-Skill. Gel juga bagus sih, Gel sih 520.000, 2666 MHz boleh sih, boleh lah kita pakai Gel DR4 Evo Potenza. Kita lihat dulu gambarnya guys. Oh ini keren juga sih, ada warnanya juga, warna merah biru. Oke, kita pakai yang ini aja 2666 MHz. Sama aja sih, ini harganya 120.000. Avesir Core White Blue sama aja, udahlah kita pakai Gel aja. Avesir sama Gel, kalau setahu saya Gel kayaknya lebih recommended sih. Jadi oke lah 2566 MHz udah cukup banget buat rakit PC menghayal. Ini episode 2 menghayal rakit PC budget
3 GT sampai 3,5. Simpen. Sip. Iklan. Di sini budgetnya tinggal 2,8. 900.000 ya. Oke, 2,7an lah. Udah mulai nyekak sih guys, ini kita mesti ngotak sih. Habis itu belum power supply, belum motherboard. Pertama motherboardnya dulu sih. Ini saya kayaknya lebih serak pakai gigabyte sih, kayaknya VRM-nya kayak lebih bagus gitu. MSI juga bagus, ASRock juga bagus sih. Yang berapa ya? Ini AM4 gang B450 aja lah. B450 mahal juga ya. B40 gaming AM4. Ini kalau M itu mini kan ya, mini. Jangan yang mini dong. Kalau ASRock, Asus dapat sih mahal. Kalau Asus nggak ada yang murah Asus. Asus tuh mahal loh. B35. Pertama kan yang paling tinggi kan X570 kan. Paling mahal tuh X570, X470, X370. B450 aja udah mahal, nggak bakal dapet ini. Di sini guys, makanya kalian tuh harus siapin racikan PC dari rumah, mau budget berapapun, biar nggak pas, nggak sampai toko komputer tuh udah nggak bingung gitu ada pegangan apa ya. Apalagi kalian megang duitnya pas-pasan gitu kan. Itu udah gua sering ngalamin sih sama kita guys, kaum kere hore. Udahlah, bersyukur aja. B450MK B30, oh itu udah banget sih, ini terlalu mahal. Patokan gue dari sini doang. Kalau dari toko online gitu, gue paling males kalau beli belanja online sih, ngeri. Garansinya atau salah ngirim barang ribet lagi, repot gitu. Giga B450MB. Oke, kita cari yang B450, yang termurahnya berapa ya? B450, kita cari yang termurahnya. Yang termurahnya 800.000. Motherboard, pokoknya kalau motherboard juga usahain jangan yang jelek-jelek banget sih. B450M HDV. Ini dia slotnya 2, jalannya 2 channel. Your smile, all the sunshine with the light. Di enter komputer nih best price MSI B450M Pro M2 Max. Harganya beda-beda tipis makanya gitu loh. Makanya tuh ini kita harus pintar-pintar guys. Anak komputer gaming tuh kalian minimal tuh RAM 8 GB lah. Makanya nih apalagi nentuin motherboard aja nih harganya saya udah puyeng. Makanya kalau orang banyak duit tuh enak banget ya. Gak pusing mikirin rakitan mau harga berapa, terobos aja maunya. Kalau 1 jutaan tinggal sisa 2 juta juga gak nyampe. Kalau beli, saran saya sih sebisa mungkin kalau kalian udah punya uang, motherboard cari yang paling bagus sih, X570. Udah masalahnya kan kalian bakal upgrade komponen lagi, misal prosesornya, VGA nya gitu, biar lebih murah aja daripada beli komputer lagi. Ngapain? Karena budgetnya sekarang 3,5 juta, jadi ya motherboardnya juga ya segitu juga, disesuaikan. MSI A320M tuh, A32M, A320M. Susah sih bray ini. 749.000 di Tokped di sini. Tadi di sini MSI A320M di sini. Oh beda tipis sih, cuma beda 13.000, cuma beda 6.000 perak. Belum kalau kena ongkir kan. Ya, kayaknya sih B450 lah, jangan sampai A320 lah. Promotori X370, LR4 USB 3.1, AM4 Hi-Fi. Kalau Maxsun gimana ya? Maxsun itu saya rada-rada ragu garansinya atau gimana, itu kan masih terlalu resiko gitu. Mending yang pasti-pasti aja. ASRock X370 tuh bagus sih. Coba. Oh nggak tahu, kayaknya sih enggak deh. Kalau kalian ada yang recommended motherboard yang murah tapi berkelas ya komen di bawah sih. Masalah ini benar-benar bingung. Motherboardnya tuh mikir gitu loh, karena budgetnya 3 juta
Saya pengen kalian mikir juga bagusnya apa gitu, jangan cuma ngikutin doang. Jadi kalian biar pelan-pelan ngerti juga gitu dasar-dasar rakit PC. Kayaknya sih B450M tuh nih apa ya? Wah, kayaknya sih Biostar no sih. Biostar enggak deh kayaknya. Apa ya? Kayaknya ya Biostar enggak deh gue. Gigabyte aja udah lah. Kayaknya sih Gigabyte juga recommended banget. Asus juga tahan lama, garansinya gampang. Udahlah yang ini aja lah, B450M. Ini juga boleh sih, buat budget segini juga. Harganya sekitaran 1.123.000. Kalau B450 gue cari yang termurah. Asal jangan merek-merek yang out of nowhere, gue nggak mau pakai. Biostar katanya boleh, tapi enggak lah. Asrock lah, kayaknya Asrock sih buat kamu kayak hore sih. Asrock itu is the best choice sih. Udahlah, gue pakai Asrock. Di sini gue pakai Asrock W45M HDP. Garansinya juga menurut gue lumayan oke juga. Asrock 1,9, tinggal sisanya 1,6 juta buat prosesor, VGA sama core supply sama casing. Oke, ini challenge sih. Kalau kalian mau beli punya uang pas-pasan tapi pengen punya komponen yang bagus, ya beli bekas sih guys. Tapi kalau beli bekas, saran saya tuh kalian harus benar-benar pinter-pinter banget sih. Kayak kalian kalau mau beli PC bekas tuh, sebelum beli PC bekas sebaiknya tuh nonton Sekilas IT sih. Itu salah satu YouTuber teknologi yang saya recommended sih. Kalau kalian pengen beli barang-barang bekas, kalian tontonin dulu tips dan triknya tuh, dia ada tuh videonya. Apa ya, ini masalahnya mentok di budget bro. Budget gua ini kalau gua beli 1,5 aja udah 3,5 cin, udah nggak cukup uangnya. Jadi gua harus pinter-pinter ngatur. Karena gaming sih 4 core sih, ini yang paling murah aja 4 core nih, Beater Expert 60. Kayak balik ke sini lagi sih guys, 3,5 juta sih. Gila, budgetnya udah nekak sekali sih, nggak bisa nih kayaknya. Kalau pakai AM3 gimana ya? Ini kayaknya bisa juga sih. R7 A8 9600 dia udah 4 core. Minim 4 core 4 thread sih guys. Dia udah 4 core, AM4 4 core. Udahlah ya. Ntar gua dulu nih, cek dulu nih. Ternyata gua nggak tahu. Ini udah di GPU apa belum? Dia unlock yes, berarti bisa di base clock-nya 3,1, kalau di overclock jadi 3,4. Dia ada GPU core-nya 6. Ini jadi nggak perlu VGA pun masih bisa. Oke, up to 2400 MHz RAM-nya. 2400 MHz berarti nggak bisa dong. RAM gua 2660 MHz ya. Makanya baca juga nih guys, penting. Oke lah, kita pakai ini, budgetnya masih sisa 1 juta. Kita rame di 2400 ya, 2400 MHz, 2400. Kalau 2400 MHz yang 8 GB. Kita harus cari dulu dari juga guys. Ini baru 85.000. Seingat gue yang murah merek Korea deh. Ini Acer. Bokeh ini aja sih, 2400 MHz, 2400. Oke, berarti karena dia cuma bisa jalannya di 2400 MHz doang guys. Tadi bacaan RAM-nya, bacaan prosesornya guys. Kalau dipaksa, kalau kalian prosesornya kuatnya 2400 MHz, kalian beli RAM 3600 MHz, RAM-nya pun bakal jalannya di 2400. Percuma kalian overclock juga. Itu kalau menurut saya, tapi nggak tahu kalau yang ahli banget sih. Kalau menurut saya sih gitu. Karena prosesornya nggak bakal kuat, bisa-bisa blue screen sih. Itu kalau menurut saya pribadi. Dia kuatnya jalannya di 2400 MHz RAM-nya, sedangkan RAM kalian tuh kuatnya di 3200 MHz. Kalian paksa jebol prosesornya. Itu kalau menurut saya ya. Lanjut. Tinggal budgetnya sekitaran 940.000. Iya benar, 940.000. Aduh, ini gue muter otak parah sih. Belum power supply, belum casing. Casing sih yang butut aja lah. Casing mah nggak perlu yang bagus-bagus. Kalau buat gue pribadi sih, kecuali duitnya banyak gitu. Kalau buat mikirin performa mah
Masalah penampilan mah nanti aja coy, ngapain. Ini nggak salah. Oh, ini mah soket. Grafik anti sek, cuma soketnya doang, 95.000. Iya. Ini cari gambar casing kok yang muncul kayak gini-ginian dah. NZX Team Phantom. Ya ini sih NZX Phantom di S45.000 ya, ini yang ini ya. 110 series di sini nggak ada kejelasan ya. Nanti dulu deh, coba gue cari videonya dulu sekitaran berapa. Kalau ini saya kayak 941.000. Gua ambil coba 700.000 coba. 650.000. Aduh. Dari 650.000 dapatnya. Sebenarnya kalau beli bekas juga dapatnya kayak gini, dapatnya GT710 palit. Aduh, gimana ya? Budgetnya pas-pas, ngepas sih. Wajar sih, tapi menurut gua ini juga oke sih buat main game e-sport. Ya aja udah 4 core, dia udah ada GPU tersendiri. Tapi apakah GPU ini bakal lebih bagus daripada gua beli VGA yang eksternal ya? Itu juga guys, sekarang gak semuanya VGA yang eksternal tuh lebih bagus daripada VGA GPU bawaan prosesor gitu. Ada yang lebih bagus daripada VGA eksternal. Makanya ini saya muter otak juga nih guys, mikir-mikir gitu. Tapi tetaplah VGA tuh perlu banget buat gaming sih. Budgetnya nekak banget anjir, 3,5 juta ya. Sapphire GT710. GT710 bagus sih, nggak jelek sih. Oke lah ya. Oh, ini mau 3,5 juta. Ya, biar jadi 3,1. Ya 650.000 lah, bener. Kita cari harga mentok 650.000. Kayaknya sih Power R7 240 sama gitu. Coba guys, kita cari di YouTube guys. Ini kita biar lo orang bisa lihat juga di sini. Oke, gua buka YouTube dulu. Gua mau cari, mau kasih konklusi dulu, mana ya? 7GT710 versus RX 7 240. Ini masih ada yang buat 2 bulan lalu. Bagusan R7 240 guys. Dia 34 fps, yang di sini 23 fps. Udah fix R7 lebih bagus. R7 240 lebih bagus guys. Jadi di sini saya bakal pakai R7 240 yang 2 GB lah, bedanya cuma 20.000. Radeon HD 650. Coba kita lihat gambarnya dulu guys ya. Di sini oke lah, kita pakai R7. Kok ini HD, Power Color HD 670. Kok nggak ngerti gue dah. Ini tapi GT730. Coba GT730 lawan GT710 menang mana? R7 240 lawan dari R7 240 versus GT730 guys. Coba kita cari tahu menangan mana gitu. Masalahnya menurut gua pribadi tuh, alright guys, welcome back to my channel. Sip bro. R7 240 versus GT730 guys. Bedanya 25, bisa main GTA 5 coy. Tapi prosesor dia apa dulu? R7 240 masih menang loh. Tuh. Oke lah, fix lah R7 240 guys ya. R7 240 ya, R7 240. Udahlah. Di sini gue bakal cari yang R7 240 sih. R7 gila, emang AMD gila sih, the best lah. Di sini ada MSI Radeon R7 Power Color Radeon R7 2 GB. Asus 130.000 udah nggak bisa ini.
Ini boleh lah, ini kita cari yang ini aja lah, jangan pakai apa, pakai yang ini aja guys. Yang, ini juga tampilannya menarik sih, R7 240 sih. Ini lama amat, gue buka gini doangnya lama, gue mau baca-baca. Oke guys, di sini jadi kita akan beli R7 240 guys ya. Misal guys, kalau gue punya modal, gue punya duit beneran, misal laptop gue gede gitu, gue bakal beli, gue ke tokonya, gue rakit-rakitin, habis itu gue jual lagi kalau orang, kalau ya gitu. Tapi karena sekarang gue nggak ada modal sama sekali, kita ngayal dulu guys ya. Lagi pula ini racikan juga kok, ini bisa dipakai di kemudian hari juga buat budget 3.500.000 ya guys. Oke, 3 juta R7 240 yang 610.000. 28 GB, 2 GB. Oke, MSI udah fix, MSI lebih aman. Udah ketahuan brandnya. Di sini udah 4 core, udah kita lihat. Habis itu kita harus pakai power supply kalkulator. Habis power supply kalkulator kita baru pertama kita lihat dulu deh guys, ini berapa FPS-nya kalau digabungin nih antara R7 A8 9600 ya, apa sih nih? A8 9600 R7 240. Ada, pasti ada lah. Nah aja nih 9600 cin. A8 1600 R7 240. Nah iya ini nih. Tapi dia 6 GB RAM guys di sini guys. Di sini 6 GB RAM. Kalau kita di sini kita pakainya yang 8 GB. Jadi udah lagi tuh ngaruh sih dari segi memori sih, tapi dari segi clock speednya itu loh ngaruhnya loh. Ini kok nggak dimunculin sih FPS-nya nyonyet? Coba FPS-nya munculin bro. Minimum FPS-nya 26 FPS di ini game, media 30 FPS. AMD A8 9600 pakai GPU. Oh, ini dia pakai GPU doang, guys. Wah, ini sih kalau GTA 5 aja jalan di sini sih. Dia aja cuma pakai gaming AMD A8 9600 APU. Dia pakai APU ya, guys. Jadi nggak pakai VGA eksternal lagi. GTA 5 aja jalan loh. GTA 5 jalan loh, guys. GTA 5 jalan loh. Gila, ini main PS saya 76 FPS. Wah, ini sih main game berat jalan sih, guys. Fortnite jalan ini. Fortnite jalan, GTA 5 jalan sih. Oke lah, budget gua 3,5 juta dapet nih. Lumayan, Cin. Sekarang kita tinggal, kalau APU aja jalan, kalau pakai R7 pasti lebih jalan sih, gue yakin sih. Tinggal power supply sama casing sih. Ini pasti lebih bagus lah. Ini kan APU. Nggak juga sih. Tapi di VGA R7 bisa ngalahin GT 710 aja, pasti bisa ngalahin inilah. Udah pasti mantap ini. Tinggal power supply sama casing. Power supply kita pakai power supply kalkulator. Tetap ingat guys, minimal 80 plus bronze biar kagak meledak. Lu punya komputer, desktop, prosesornya 4, RX A8 9600, AMD A8 9600. Oke, sip. Gua nggak ngerti CPU utilization. Oke lah, 60%. RAM gua 4 GB. Ini dual channel nih ceritanya nih, 4x4. 4 GB DDR4, 4 GB DDR4. Memori 1. Jadi ada 2 keping, satu. Dia 2x4, 8, jadi ada 2 keping maksudnya. Ini ada 2 keping, memori 1, 4 GB. AMD R7 240. Mana dah? R7 240 Cin, cari susah banget. Nah, ini AMD R7 240. Gua nggak pakai storage 1, gua pakai hard disk. Di sini gua pakai SATA 2. Mana ya? SSD 1, iya. Habis itu gua pakai satu lagi hard disk biasa. Yang M.2 enggak, yang SATA. Inilah 5,4 RPM tuh yang normal ya guys.
optical drive apa nggak pakai kan, udah pakai USB semua. Habis itu standar keyboard satu, ini satu, liquid cooling nggak pakai satu, ya paling 21 inch lah. 8 jam per hari, no gaming plus 3D up, biasanya 8 jam lah lu orang lah ya. Kita calculate. Di sini 80 plus orang di sini naraninnya pakai 430 watt 80 plus. Pasti mereknya dia sih ini. Thermaltake. Oke, kita pakai 430 watt, guys. Di sini pakai 430 watt aja sesuai dengan kalkulatornya, kalkulator power supply. Gue cari yang 80 plus dapatnya F-Gun 155.000, cuk. Nggak cocok, cuk. Udah lebih budgetnya, bro. Nggak bisa, bro. 430 watt mahal, bro. 450 coba. Yang 80 plus pada Red Max ya. Gua mana iya gue beli casing nombok 9.000 perak. Casing dulu lah ya. Casing kita cari yang murah aja. Yang termurah itu sekitaran, oke, tadi gue dapet ini Shimada SIM-nya terlalu supply 120.000. Ini challenge sih buat gue, nih challenge sih, guys. Udah lah, ini Shimada 5, nggak perlu yang bagus-bagus amat. Tinggal power supply, gue save dulu, simpan, sip. Power supply terakhir. Tadi disalahin 30 watt, gue jadiin 50 watt aja. 80 plus bronze, di sini 210.000. Gue punya budget. Lebih dikit lah, guys, ya, lebih cepet lah ya, guys ya. Emang nggak susah juga gue nyari yang sesuai. Lebih dikit sih, Cin. Masalahnya gue udah coba, bro. Kalau ini lebihnya banyak, lebih 241.000. Udah mau 4 juta ini. Aduh, ini jadi challenge buat gue sih. 50.000 dapat 80 plus, mana dapat. Apalagi bawa Red Max. Ini jika 80 watt nggak bisa, meledak lah. Meledak yang ini ya. Coba gue lihat gambarnya dulu deh. Kurang meyakinkan sini. Tapi udah 80 plus bronze, udah lah ya. Udah 80 plus bronze, gue oke. Jadi gue pakai Red Max RX 450K 80 plus 450 watt. Oke, lebih 151.000. Gue cari lagi nih, coba deh semuanya. Gue kalau harganya nggak ngepas gitu, gila, cari duit gak gampang. Gue cepecing aja susah, bro. 50.000 paling murah, bro. Termurah 80 plus. Ya udah paling murah ini, gue udah cari lagi, nggak ada lagi. Ya 80 plus, ya ada 80 plus biasa, main bronze. Udahlah, ini aja deh. Jadi udah nih, guys. Jadi gue udah dapetin budgetnya lebih, sorry banget, ini di luar dugaan gue, lebih cepet, lebih 151.000. Belum lu kalau ongkos bensin apa segala macam, kalau lu pergi ke toko offline ya, guys ya. Kalau online kena ongkir juga. Paling dengan ini lebih 151.000, lu megang duit 3.700.000 sih buat jaga-jaga. Menurut gua sih lu lebih naik 200.000. Kalau lu mau rakit PC kayak gini ya. Ini kan versi harga online, tapi nggak tahu kalau harga offline seperti apa sih, guys. Nanti kalau gua udah banyak duit, gua bakal ke toko, gua rekam, gua lakuin bener. Sekarang nggak ada duit gua. Kita ngayal dulu bareng-bareng, guys. Kan biasanya gitu, kalau belum ada duit kita ngayal dulu kapan gua kesampean beli komputer bagus. Yoi. So gue udah nanya video, guys ya. Gue harap sih ini racikan video ini bermanfaat buat lo orang sih, yang punya resolusi tahun baru nanti mau rakit PC dengan budget 3 juta atau mungkin 3,5 juta atau mungkin ya berapa duit lah. Pokoknya gue udahin aja videonya, bye-bye aja deh. Lu orang bisa like aja kalau lu suka, subscribe kalau lu pengen lihat racikan aja gitu sih. Tapi itu tugas lu, bukan tugas gue sih. So ya udahlah. Bye bye. Annyeonghaseyo. Annyeong. Bahasa Thailandnya bye bye masih lakon. Bye bye. See you in next video. Thank you.